Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita dan seperti biasa minus Jesselyn karena kita syuting di hari yang sama juga. Jesselyn, mungkin buat kalian yang belum tahu, Jesselyn lagi sedang ada acara keluarga, jadi berhalangan untuk hadir. Dan langsung aja kita bermulai secara berempat. Kita hari ini akan membawa sebuah konten yang bisa dibilang udah lama sih ya. Dan gue sama Bang Adam sebenarnya udah buat kontennya, tapi tidak pernah di-upload di channel gue dulu di Bobogul TV ya kan. Tapi belum pernah upload karena datanya hilang ya kan. Nah ternyata gue mau ngebahas kemarin iseng-iseng doang, ngebahas lagi bersama mereka. Ternyata ada yang suatu hal yang aneh nih gitu kan. Dan itu yang akan kita bahas hari ini ya. Nah jadi sebelum kita mulai konten ini, gue sempat ngobrol sama mereka berlima. Ada Jesselyn ya kan, yaitu dulu gue memperkenalkan sebuah konten, bisa dibilang bukan konten sih, kayak iklan ya kan. Iklan yang dimana di-ban di negaranya sendiri, yaitu adalah iklan yang berasal dari Hong Kong yang dibuat di tahun 1993. Dan konten kali ini pun juga sempat dibahas sama youtuber-youtuber lain juga, dan udah gak lama sih sebenarnya viralnya. Dan gue tahu pun juga dari YouTuber Korean Romit, nah si Hansol ya kan. Nah dari situ gue ngeliat, wah kayaknya boleh juga nih ya kan gue kontenin gitu. Dan gue udah kontenin sama Bang Adam, tapi itu dia datanya hilang gitu kan ya. Jadi belum sempet ke upload. Dan kita akan coba bahas bersama tim Detektif Astral hari ini, apakah di sana ada astralnya, masih ada kah? Dan apakah benar di situ penampakannya real astral? Ya nanti gue bocorin. Sebenarnya sih udah ada jawabannya ya Bang ya. Tapi apakah dia masih ada? Gitu kan. Nah nanti kita cek. Pokoknya kalau gitu langsung aja kita mulai untuk konten kita pada malam hari ini. Kita mulai dari Deduksi Astral. Let's go. Oke guys, langsung aja kalau gitu kita lihat iklannya rame-rame biar kalian bisa tahu juga lah ya keanehan yang ada di sini gitu. 1, 2, 3. Ini lagunya aja udah bikin creepy sih. Nah ini masih anak-anak kecilnya gitu loh. Nah yang disebut ini kan ada cowok cewek gitu kan. Terakhirnya cowok aja yang di belakang. Nah di sini nih sebentar lagi. 1, 2, 3. Nah itu yang di belakang, cewek dikepang 2, terus dia kayak nunduk gitu. Ya sebenarnya sih kita udah nonton sih guys, udah kita bahas juga sebelum kita take ya kan. Dan sebenarnya kita langsung bahas aja ya. Kita dari segi nyata dulu lah, dari realnya dulu. Jadi ini ada 6 orang ya kan, anak kecil yang dimana terdiri dari cowok cewek, 3 cewek 3 cowok, intinya gitulah ya, genap bisa dibilang. Nah tiba-tiba itu tuh formasinya cowok cewek, pokoknya terakhirnya juga cowok gitu kan ya. Nah tapi tiba-tiba malah terakhirnya itu tuh cewek, yang dimana rambutnya itu tuh nggak ada di video-video sebelumnya, yang agak kekepang gitu, tapi rambutnya pendek gitu loh ya, yang dua bukan kuncir, yang panjang gitu ya kan. Bukan kepang, apa sih namanya, kuncir apa ya, ponytail 2 ya, ponytail ya, ponytail ponytail tuh kayak gini ke belakang. Ini apa sih namanya? Ada satu restoran yang gitu, logonya rambut kuncir gitu. Gue boleh sebut merek sih. Oke, restoran burger aja. Oh, Wendy's. Kuncir lu sebut merek. Gue bilang jangan sebut merek, dia sebut merek. Wendy's dan selebihnya kalau mau endorse bisa juga, kalau tenang aja ya. Wendy's dikepang guys. Wendy's dikepang ya? Oh, Wendy's dikepang ya juga ya. Oh iya, ya maaf. Ya intinya gitulah ya. Di ponytail samping kanan kiri. Nah, itu dia. Nah dari situ nih ada yang berbeda. Tapi dari video itu lu ngerasain ada tracing bau energi signature astral gak sih? Nah mulai dari siapa dulu nih? Awalnya iya. Karena pas nonton videonya, kan kita kan berlima saat itu via Zoom. Aku kan sama sekali nggak pernah nonton video itu sebelumnya kan, iklannya. Itu bahkan aku udah matiin suaranya aja, aku merasa merinding. Oke. Nah sebelum gue lebih jauh, boleh gue ceritain dulu gak sih pengalaman gue sama Bang Adam soal konten ini sebelumnya? Jadi guys, ini nggak ada di channel manapun ya. Jadi ini nggak sempat diupload. Jadi dulu tuh sempat gue bikin konten berdua sama Bang Adam, yang dimana Bang Adam pun juga ngerasain ada trace demon, boleh gue sebut langsung ya, energi demon di situ ya kan, yang dimana coba jelasin lah demonnya itu kayak gimana. Jadi energi demon yang berkategori yang lumayan kuat ya. Kuat. Terus dan dia bermanipulasi, mewujudkan dirinya tuh seorang kayak nenek sihir lah bisa dibilang. Bukannya hancur bang? Apa nenek biasa aja gitu? Nenek yang kategori yang lusuh, yang gembel. Gambarnya kayak gitu lah. Itu. Nah terus demon ini suka banget sama jiwa-jiwa anak kecil. Target mereka tuh kebanyakan, kalau gue lihat dari memori mereka tuh, yang mereka targetin pasti anak kecil. Biasanya seperti itu. Kalau di dalam Islam biasanya ada ya istilah kasar, gue nggak tahu nama iblisnya, tapi ada yang mengincar banget anak kecil. Nah
konteksnya tuh kalau dikategorikan si iblis inilah, gue nggak tahu namanya siapa ya, anggap aja si nenek lah. Si nenek. So that's why Bang Adam istilahnya ngobrol sama gue, bang, gue nemu trace iblis dan gue kesel banget nih, pengen gue bahas. Biasa lah Bang Adam lu kan mah iblis apapun kesel, kalau bisa lu hantem dam. Oke guys, kenapa gue kesel banget dan benci banget sama iblis jahat ya? Kenapa? Karena gue di lapangan bang. Nah kalau kita ngomongin di lapangan berhubungan dengan klien, nah lu bayangin klien kita berkategori khawatir sama anaknya yang diganggu sama iblisnya, nangisnya nggak berhenti loh. Dan kalau bayangin kalau dia nangis dalam sehari itu full, dia kan bisa sakit, bisa aja kenapa-napa. Suara bisa pita rusak, gitu ya kan? Nah lo tau ini berdasarkan cerita gue dong. Nah gue kan melihat depan mata. Gimana coba lo sebagai manusia yang ngerasa manusia lain tuh dalam kondisi bisa dibilang menderita gitu oleh karena gangguan iblis dan jin. Wajar dong gue kesel sebagai manusia. Jadi bisa dibilang kenapa gue sangat kesel. Ya gue pengen nunjukin ke iblis yang jahat-jahat itu bahwa nggak semua manusia itu lemah gitu loh. Pokoknya di situ sih bang. Nah jadi dari situ ya kan, sebenarnya ini jadi titik anehnya sih, makanya gue tanyain ke tim DA masih ada nggak. Jadi dari situ ya seperti biasa lah ya, udah ke bantai sama Bang Adam intinya ya kan, si nenek-nenek itu udah musnah lah ya. Nah tiba-tiba pas kita nonton bareng lagi ada cuy, ya kan, trace. Terus kalau menurut lu bang, yang udah kenal sama yang sebelumnya nih, jadi itu gimana bang? Jadi poinnya itu kayak dia tergantikan. Jadi sebuah spot yang bisa dibilang tempat tinggalnya si iblis itu, si nenek tadi itu ya. Nenek tadi sudah, bukan gue musnahkan ya, tapi gue segel istilah. Gue segel. Nah setelah tersegel, ternyata berapa waktu setelah setahun lah ya. Setelah itu ternyata ada yang menggantikan bang. Dan selalu seperti itu kayaknya. Padahal udah segel bang. Iya. Udah, tapi dia tergantikan sama yang baru, yang lebih muda. Oh lebih mudah bahasanya. Peremajaan. Oh ya, peremajaan. Ada juga ya sistem begitu ya? Iya dong. Oke, siap. Enggak, soalnya barusan lagi ada peremajaan RT. Makanya gue baru tahu istilah itu. Lu yang digantikan apa lu yang menggantikan nih? Oh itu orang lain. Lu nyalon lagi. Gak bisa coy, gak bisa. Gak qualified. Kan ibu RT-nya di bawah. Oh iya, jangan buka rahasia. Oh iya. Oke, kalau kayak gitu balik lagi ke topik. Nah, apa nih yang di trace nih akhirnya nih sama tim DA, terutama untuk Aileen, Jesselyn, walaupun nggak ada Jesselynnya sama Bro Willy. Nah, pas nonton video itu kan Kabo yang putar suaranya kan, aku pakai earphone. Punya aku juga nyalain sendiri videonya, jadi aku mute musiknya kan. Nah, terus sebelum videonya selesai ditonton, aku ngerasa kayak ada sosok di belakang yang ngeliatin aku. Dan berasa gak enak hawanya. Signature-nya apa? Ada bau-bau iblis atau enggak arbis, sejenis itu. Arbis itu arwah iblis guys ya. Betul. Mungkin buat yang belum tahu gitu kan. Jadi bukan arwah, bukan jin. Itu udah fix, bukan arwah, bukan jin. Lebih kuat lah. Lebih kuat. Iya. Karena cepet banget, padahal aku nggak project apapun, itu energinya ke sosok itu ataupun yang ada di video itu, dia udah langsung ada kayak di belakang. Gitu ya, maksudnya sekilatnya langsung muncul. Terlalu cepet. Harusnya kalau arwah ataupun jin kita project, baru dia ngerespon balik. Iya. Apalagi arwah yang baru meninggal kan, wala boro-boro bisa langsung ke connect. Susah. Nah, dari gua ini ada yang unik. Jadi ketika bener kata Bang Adam, itu kita lihat kapan sih? 3 hari atau 2 hari lalu ya? 2 hari yang lalu. Iya, 2 hari lalu kan kita fit call kan, Zoom fit call kan. Itu sama, gua merinding juga ngelihat itu. Dan gue pun juga loh guys. Merindingnya tuh sampai gitu lah. Tapi biasa dong, gue kan nyari kan ini sumber merinding, yang bikin merinding dari siapa sih? Kalau memang mesti diberesin. Kalau nggak ada apa-apa, ya udah nggak ada apa-apa kan. Nah, gue bagi beberapa omongan nih. Pertama dari gambarnya. Gambarnya itu kan katanya ada penampakan yang rambut kuncir kan. Nah, gue lebih jago di bidang musik daripada video. Jadi gue ngeliatin sampai bermenit-menit. Gue nggak bisa bahasa Inggrisnya. Gue nggak bisa kayak apa ya? Nggak ngerti mana sih cewek kuncir itu, kayak cuma sekelebat doang. Like apakah itu relevan? Apakah itu signifikan untuk membuat itu penampakan? Akhirnya gue bilang, udahlah, dari segi visual gue nggak bisa mendapatkan apa-apa, gue beralihlah ke segi supranatural, beradar kan, merinding all over the place. Tetapi ketika gue cari, gue nggak ketemu sumbernya, Bo. Jadi ini siapa? Iblis kah? Atau jin kah? Atau apa? Enggak, like all over the place. Tapi itu kan shotnya ada banyak tuh, yang sampai akhir long shot kan. Long shot itu istilah perfilman yang dia dari jauh, dan itu dari punggung anak-anaknya kan. Di situ gue ngeri banget karena dia yang paling belakang laki kan. Ya, dan di situ kita kaget juga. Kenapa? Karena Bro Will langsung teriak. Iya, gue langsung teriak, maaf ya. Gue langsung teriak kita. Iya, ke fit call. Gitu ya, maaf. Gue lagi nonton ya, tiba-tiba lagi
santai terus wah gitu. Tolong iya, tolong disensor ya kata-katanya. Kayak gitu. Oke lanjut. Jadi ketika yang paling belakang laki kan itu kan, di belakang laki itu kan dia anak kecil kan goyangnya begini kan, gitu kan. Nah anggap aja ini kamera itu dari mata gue ya. Jadi melihatnya kayak si anak kecil ini gini, terus di sini ada Demon yang ngedompleng entah piggybacking atau apa terus kayak. Ya anjing gitu. Gue juga bakal teriak sih. Ya, untungnya gue tidak lihat gitu kan. Dan gue yakin dia nggak keluh deh. Jadi dia benar-benar kayak ya, wadah. Oh jadi kan dia kan ngadep belakang nih. Terus dia piggyback begini, ya. Hai gitu. Bukan kayak dia kalau piggyback kan kayak misalnya lu ngadep sana deh. Nih piggyback itu kan depan sama depan kan. Gua nggak ngerti gimana caranya dia bisa piggyback belakang sama depan gini. Ya namanya juga iblis cuy. Gua nggak tahu gimana caranya. Nah dari situ langsung gua kunci tenaga dia. Ini ada apa sih? Disitulah gua tahu ada apa gerangan. Langsung nih. Oke, kita mulai. Kita mau ATI atau masih deduksi dulu? Masih deduksi. Oke. Ini ada hubungannya dengan cara kerja DA di Travis Scott. Jadi nggak ada hubungannya sama Travis Scott ya, nggak ada. Tapi cara kerja apa itu? Jadi gini, ingat nggak teman-teman dan semuanya ketika nonton yang Travis Scott itu kan kita sempat pertama real time, malam, nggak ada audience kan, Demons-nya berduri kan, right? Terus sampai ada bilang, wah ini kok real time, nggak ada siapapun. Mas Will, kita ke memori dong, ya kan? Begitu kita ke memori, muncullah tuh semuanya, ya udah sesuai di video kan. Nah pertanyaan orang pasti mikir, kan itu memori, kok DA bisa komunikasi? Itu dia yang gue bilang di video kami sebelumnya yang apa? Travis Scott? Bukan yang dimensi tadi, yang Javier, bahwa iblis itu all over the place dan all over the time. Kita bisa ke memori yang sudah terjadi di masa lampau, tapi begitu kita ngeliat iblis, mereka bisa komunikasi sama kita real time. Dang man, dari situ yang iblis yang dada-dada gini, gue langsung kunci. Oh, itu real time mama kita. Bedanya si iblis itu ngedompleng kejadian yang udah itu. Nah setelah kita udah selesai fit call, gue pulang, terus gue berdoa, gue analisa lagi. Ternyata gue tidak menyarankan ya, ini terserah ada Mama Bo atau yang lain gimana, atau Eileen, gue tidak menyarankan untuk ATI. Kenapa? Karena signature energinya itu beda dengan kasus. Kalau Travis Scott itu ada kasus yang sudah terjadi, ada orang ngambil korban, ada demons terlibat. Kalau di anak kecil Hong Kong komersial itu tidak ada apapun, tapi karena astral, dalam hal ini demons, tahu kejadian itu diomongin oleh sekian juta orang, mereka make itu untuk memanipulasi siapapun para orang pintar yang berusaha mengecek itu. So, kalau kita ke sana, feeling gue ya, kita nggak akan mendapatkan apapun, malah kita mendapatkan gambaran-gambaran yang manipulatif, bahkan nggak jelas, nggak terjadi, dan it's like mereka ibaratnya kayak ngeprengin kita. Memang nggak ada yang terjadi sih, nggak akan kayak ada mandi darah apa, tapi tiba-tiba gue sama Adam ngeliat hal yang super nggak masuk akal, buat apa gitu. Jadi gue ulang ya, dengan demikian tidak ada kasus yang terjadi di Hong Kong komersial itu. Tetapi karena para iblis tahu ini diomongin oleh sekian juta masyarakat dunia, mereka mendompleng dari kejadian yang sudah terjadi. And then siapa yang berani ngeliat kami, kata iblisnya, lihat aja lo, gue manipulasi. Jadi dipakai sebagai sarana oleh para iblis. Bukan para iblisnya bekerja di situ, enggak tuh. Makanya gue nggak menyarankan. Tapi sebelumnya itu di iblis yang udah kita bantai itu apa bang? Itu beda kasus bang. Kalau untuk yang pertama, kalau itu memang gue rasa kayak tempat syutingnya itu memang bermasalah. Ya tempat syutingnya. Tapi setelah kita udah segel balik, benar kata Mas, ini jadi media power untuk ya memanipulasi manusia oleh bangsa iblis tadi, bisa dibilang gitu. Jadi media kan maksudnya. Iya, gitu. benar. Gitu, jadi kalau sorry. Jadi kalau misalnya mungkin nanti ada orang lain yang ini kan mungkin ngetren lagi ya. Terus ada yang mau ngebahas, wah itu kayak ngejar ekor sendiri istilahnya. Setiap orang pintar pasti mungkin akan melihat hal yang beda-beda. Karena itu jadi mainan para iblis. Gitu. Gak ada gunanya kita ke sana. Jadi memang udah dijadiin media ya. Iya, gak ada gunanya kita ke sana. I see. Oke, ini pengetahuan juga sih, dalam artian sih, gue juga ada kejadian yang seperti ini gitu kan istilah. Itu kan seperti itu, iya kan? Iya. Gigahara kan kita udah istilah kasar mengurang dan membantai dan mengurangi ya dari di sana. Setelah kita tinggal berapa hari setelah itu nanti beda cerita lagi. Iya kan, ada pasukan lagi yang katanya dikumpulin lagi kan. Cuma masalah waktu aja. Sedangkan manusia akan selalu ada regenerasi lah intinya seperti itu lah. Nggak bisa dicegah itu. Nah,
Tapi kalau lihat dari penampakan yang di belakang itu, cewek itu, apakah betul itu sebenarnya penampakan? Gua nggak bisa jawab sih, terus terang. Gua nggak bisa jawab. Cewek emang. Iya. Yang di belakang itu bang, kan tadinya cuma 6 orang, kenapa jadi 7 orang dan akhirnya cewek? Sebenarnya gini, kalau gue ngerasa kayak jujur kita bertiga tuh, kalau sebenarnya yang kita yakini, kita tidak berfokus dengan cewek itu sebenarnya. Kita berfokus something pada energi yang lebih besarnya lagi. Jadi patokan kita tuh bukan si cewek itu sebenarnya. Karena buat kita sih itu nggak penting gitu. Bisa aja itu digantikan lah sama anak yang lain atau semacamnya lah ya. Beda hari syutingnya ya kita nggak tahu kan. Nah, yang kita bahas di sini bukan di anak kecil tersebut, tapi energi dan yang lain-lain yang berhubungan dengan ketidaknormalan lah misalnya. Anomali energi. Oke. So, soal kasus yang di iklan itu, penampakannya itu, kalau kalian kasih kesimpulan, real or fake? Sulit. Jujur ya, I cannot answer it. Oke. Gue gak bisa jawab. Tapi kalau ngomongin ada yang ngedompleng itu sebagai media energi 100%. 100% yes. 100%. Walaupun sempat lo bantai juga itu dari tempat yang kemarin ya. Lebih ke tempatnya lah. Istilahnya tuh tempatnya misalkan dia syuting di Jakarta. Ya itu yang di Jakarta titik itu lo emang ngerasa energi di situ juga. Dan setelah itu dijadiin media lagi sama iblis-iblis lain. Tapi kayaknya supaya lebih mengkerucutkan, dijadiin media melintasi past itu waktu yang sudah terjadi. Jadi kalau orang yang mungkin tidak mendalami kemampuan supernatural atau mengasah gitu, ya nggak ada untungnya buat apa. Tapi kan selalu ada para dukun lah atau siapa yang mencoba menelaah kan. They will find nothing, they will find no good in there. Benar. Iya. Nggak tahu apa-apa lagi kan. Iya. Pengetahuan sedikit udah. Malah nyasar. Gitu. Sama kayak orang ada nanya jiwa orang yang udah meninggal, padahal baru meninggal, terus ditarik, dimedimisasi. Ini sekarang gue coba sedikit aktifin dark side gue ya. What if kalau misalnya orang-orang pinter itu, siapapun itu, mencoba ATI ke sono, terus tiba-tiba manipulasi iblisnya bilang gini, kamu mau menyelamatkan nyawa anak-anak itu, padahal nggak riset, which is nggak ada apa-apa kan sama ke berapa 6 anak itu kan. Tiba-tiba si astralnya bilang, memang mereka jadi korban gitu. Kamu mau menyelamatkan, kamu harus melakukannya. Aku mau membantumu. Ya ujung-ujungnya jadi transaksi cuy. Makanya gue bilang, you will find no good in there. Siapapun itu, leave that, stay away gitu. So that's why juga cara kerja kita tim DA pasti kita selalu risetnya bukan selain riset konten juga, kita selalu riset. Kita coba cek sana dulu bener apa enggak, manipulatif apa enggak gitu kan. Yes. So that's why sih, makanya ya itu juga semoga jadi pengetahuan juga sih ya buat teman-teman semua. Terus ada lagi yang mau ditambahin mungkin bang? Itu aja sih bang, bisa dibilang. Terus jadi tuh iblis kemana sekarang tuh yang katanya lebih ke peramajaan itu? Oh, mereka itu, kan gue bilang, mereka tidak terbatas waktu dan all over the place kan. Anggap aja mereka di tempat manapun, ketika ada satu aja atau 2 orang mulai ngutik-ngutik, mulai ngutik-ngutik iklan itu, mereka kayak, ini ibaratnya gue iblis ya kayak, ada nih, wah bisa nih, sini, ya sini. Sini. Kayak mereka kayak akhirnya ada juga gitu. Mereka nungguin. Sorry ya kalau analoginya jelek, tapi that's the right analogy. Tapi kalau nggak ada yang ngutang-ngutik, mereka diem aja, mau ngapain gitu. Gitu. Ini radar frekuensi mereka kencang sih bang. Jadi bila mana ada manusia yang berpikir untuk scanning ke situ, mereka udah tahu frekuensi. Ada yang datang. Good luck. Istilahnya dia kayak masang jaring laba-laba di sana ya. Sampai nunggu ada yang mangsa nih. Kita main. Kalau gitu lo kemarin sempat keperangkap gak bang? Apa beda? Beda spot ya itu ya. Jadi yang gua hantam tuh yang di wilayah sana. Wilayah sana. Dan kalau lu cek lagi udah hilang. Apa ada yang ganti? Udah hilang. Justru makanya gue bingung gitu loh. Kok ada lagi ya? Dan lu merasa merinding juga kan? Nah, gue sama Adam tuh walaupun via fit call, kita tuh selalu nyari sumber kerok, biang keroknya gitu loh. Sumber kerok. Masa baru. Gue taunya sumber I'm falling in love. Oh itu jerok ya, jerok. Itu kalau kita kerok apa? Kalau kita demam bang. Kerokan. Masuk angin kali. Sakit bro, sakit. Oke guys, itu adalah konten simple kita. Sebenarnya kalau tadinya sih kita kira nggak simple ya, karena bakal mau ATI dan lain-lain, action dan lain-lain dan seperti biasa. Tapi ngapain sebuah hal yang emang nggak ada apa-apa aja kita jadiin ada apanya gitu kan? That's drama gitu kan? Ya kita menyampaikan yang ada yang kita mau sampaikan aja. Kalau memang tidak ada, ya udah, ya nggak sih.
Tapi buat kalian ya, ini semoga sih kalau masih banyak yang ya, ini nggak ada requestan siapa-siapa, ini requestan gue sendiri sih sebenarnya sih. Karena ini dulu pas buat konten ini belum diupload, mau di-up lagi nggak gitu kan. Ternyata ya udah sudah hilang, sudah gone. Dan tapi ilmu yang kita dapat di sana adalah ini tuh cara kerja iblis, ya kan? Yang namanya memasang jaring. Itu sebuah pengetahuan sih bagi kita. Tapi nggak tahu untuk kalian. Semoga kalian sih juga tahu lah cara kerjanya mereka atau kayak gimana, pengetahuan juga. Kalau ada netizen nanya, tujuan mereka apa bang? Ya itu balik lagi menyesatkan manusia sih. Dengan begitu kan mereka lebih berfokus sama si iblis dan jin dan macam-macam ya bang ya. Dan lupa. Dan mereka pasti ngerasakan takut, merinding. Dan akhirnya mereka lupa sama Tuhan. Pasti kan? Kita dong. Kita dong. Kita kan tetap di saat itu kita di hati kita melawan bang. Iya ada Tuhan. Nah itu dia maksud gue. Bedanya kita adalah kita malah memberikan insight-insight ya. Ada nih makhluk dan dunia seperti ini. Iya. Tapi jangan lupa kita kayak gini juga selalu ingat dengan Tuhan. Betul. Itu yang kita pengen sampaikan sih sebenarnya sih. Karena gue yakin pasti ada aja netizen haters yang kalau gitu apa bedanya dengan kalian? Ya gak sih? Ya kalian nontonlah konten-konten kita sebelumnya. Kalau kita tidak berpatokan dengan agama juga, ya kita pun juga sudah gone, bahasanya sudah hilang. Kayak gitu lah kurang lebih. Oke guys, itu aja yang pengen kita sampaikan. Terima kasih untuk tim DA, Aileen, gak ada Jocelyn, Bro Willy dan juga Bang Adam. Nah untuk segi teaser juga siap sama-sama. Dan semoga bisa menghibur kalian juga untuk konten kita kali ini yang di hutan gak jelas nih, hutan hantu di Hong Kong, ya kan? Kalau gitu sampai jumpa, jangan lupa like, comment, juga subscribe dan share ke teman-teman kalian seperti biasa. Share, boleh share kalau ya share sih yang paling penting sih channel kita, biar semua orang jadi tahu juga dan menyukai konten-konten kita kali ini dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu ataupun isi-isi yang telah kita sampaikan, yang positifnya tapi ya. Sip, kalau kayak gitu sampai jumpa untuk next konten. Pastikan salam detektif astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa.